Halo semuanya, balik lagi di podcast Kelompok 5, tempat kita ngobrol santai mengenai dunia akuntansi. Nah, untuk topik hari ini cukup menarik juga. Kali ini kita bakal membahas mengenai akuntansi leasing atau biasa disebut dengan akuntansi sewa menyewa. Nah, buat kalian yang belum paham, tenang aja karena kita bakal bahas dengan santai dan tentunya dengan detail juga. Hari ini aku gak sendirian, aku bareng dengan salah satu mahasiswa di 3 akuntansi Universitas Airlangga, ada Kak Alia. Halo Alia, halo semuanya. Aku Alia. Di sini aku bakal temenin Alia nih buat bahas tentang akuntansi leasing. Ini topik yang sering dianggap rumit, tapi sebenarnya seru banget kalau udah paham. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru atau masih belum kenal banget lah ya mengenai sewa menyewa ini, boleh kali ya Alia dijelasin dasarnya dulu apa sih itu akuntansi leasing? Boleh. Oke, jadi secara umum lease adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik atau alat-alat, tanah atau aktiva yang didepresiasi atau kedua-duanya yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Nah, sekarang aku boleh tahu nggak ya mengenai keuntungan dari leasing ini? Apa sih yang bikin leasing menarik dari berbagai transaksi yang lain? Nah, jadi leasing memang sering jadi pilihan karena ada beberapa keuntungan baik buat penyewa maupun pesewa. Untuk penyewa, keuntungan utamanya adalah mereka nggak perlu bayar uang muka, mereka juga bisa menghindari risiko kepemilikan seperti perawatan atau keausan aset. Selain itu, leasing ini fleksibilitas kalau kondisi ekonomi berubah atau kebutuhan perusahaan berubah. Mereka bisa menghentikan lease meskipun ada denda. Jadi, penyewa nggak perlu khawatir kalau harus ganti aset, apalagi kalau keadaan perusahaan berubah. Oke, kalau sekarang keuntungan buat si penyewa atau lessor ini apa ya, Al? Nah, kalau dari sisi pesewa, lessor ada beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, mereka bisa meningkatkan penjualan karena customer lebih tertarik jika ada opsi leasing. Yang kedua, terjadi kelangsungan hubungan jangka panjang dengan lease dan nilai sisa aset bisa dimanfaatkan kembali setelah lease berakhir. Berarti kedua pihak itu dapat keuntungan ya dari leasing ini. Tapi kalau kita bicara soal akuntansi, pasti ada pengelompokan dan perilaku khusus nih. Bisa dijelasin nggak ya soal jenis-jenis leasing ini sendiri? Boleh, secara umum ada 2 jenis utama leasing dalam akuntansi, yaitu operating lease dan capital lease. Nah, bisa dijelasin nggak sih yang pertama dulu nih? Atau bisa langsung keduanya? Boleh, yang pertama itu ada operating lease, sewa yang tidak memindahkan hak milik. Biaya sewa langsung dicatat sebagai beban tiap periode tanpa ada pengakuan aset atau depresiasi. Oke, kalau ngomongin jurnal akuntansi, gimana sih cara pencatatannya untuk operating lease sendiri ini? Nah, untuk contoh soalnya, jadi ada PT ABC menyewa alat berat selama 5 tahun dengan biaya tahunan 5 juta. Jurnalnya debit biaya sewa 5 juta dan kredit kas 5 juta. Nah, tadi kan udah dijelasin mengenai operating lease. Sekarang boleh nggak jelasin yang satu lagi, capital lease? Oke, jadi capital lease ini memenuhi kriteria tertentu, maka harus dicatat seperti pembelian aset, ada pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, dan dicatat depresiasi aset serta pengakuan bunga dari liabilitasnya. Di akhir masa sewa bisa ada pembelian aset oleh lease atau dikembalikan ke lessor. Nah, soal kriteria itu bisa dijelasin lebih spesifik lagi nggak ya? Kapan sih suatu lease dikatakan sebagai capital lease atau operational lease tadi? Nah, ini ada 4 kriteria utama menurut standar akuntansi. Yang pertama, lease memindahkan hak milik ke penyewa di akhir periode. Kedua, lease mengandung persetujuan yang memberi hak pada penyewa untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui. Yang ketiga, jangka waktu sewa lease sama atau lebih besar dari 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Nah, terakhir, present value dari pembayaran sewa lebih dari 90% dari nilai pasar aset. Kalau salah satu dari kriteria ini terpenuhi, maka itu diklasifikasikan sebagai capital lease. Oke, dari 4 kriteria tadi itu aku udah mulai kebayang ya. Sekarang aku mau kasih contoh soal nih buat ngetes. Misal ada kasus PT Makmur Sejahtera menyewa sebuah mesin produksi seharga 400 juta.
untuk 5 tahun, tidak ada opsi beli, tidak ada pengalihan hak milik di akhir sewa, pembayaran sewa total 380 juta. Kalau menurut teman-teman nih, termasuk operating lease atau capital lease? Menurut aku nih ya kali ya, jawabannya capital lease. Wah, bener banget jawabannya capital lease karena nilai total pembayaran sewa sudah lebih dari 90% dari harga pasar mesin. Jadi kriterianya terpenuhi gitu. Oke, udah makin paham nih. Kalau dari sisi jurnal akuntansinya gimana nih pencatatannya atau perlakuan dari capital lease sendiri? Oke, kalau untuk penyewa, saat kontrak sewa dimulai, dia harus mencatat right of use aset di debit, kemudian lease liability di kredit. Setelah itu, tiap tahun ada 2 pencatatan. Yang pertama beban depresiasi atas aset hak pakai, yang kedua beban bunga atas liabilitas sewa. Wah, ada komponen ya. Jadi beban depresiasi dan beban bunga ini bukan langsung biaya sewa kayak operating lease. Iya, tepat sekali. Kalau operating lease beda lagi. Pembayaran sewa langsung dicatat sebagai beban sewa tiap periode. Oke, mungkin biar teman-teman ada gambaran dan makin paham, mungkin Alia bisa bantu jelasin contoh soal sederhana dari capital lease. Oke, jadi ada contoh soal nih. PT SAM menyewa sebuah mesin dari PT SKA pada 1 Januari 2025. Harga cash mesin 500 juta, masa sewa 5 tahun, pembayaran sewa 120 juta per tahun, dibayar di akhir tahun, nilai residu dijamin 50 juta, tingkat bunga implisit dalam sewa 8%. Kita hitung present value dulu ya. Jadi PV anuitas sebesar 120 juta dikali 3,9925 sama dengan 479 juta 100.000 rupiah. Kemudian PV nilai residu 50 juta dikali 0,6806 sama dengan 34 juta 30.000, sehingga total liabilitas sewa 513 juta 130.000 rupiah. Untuk jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2025, aset sewa 513 juta 130 juta, kemudian liabilitas sewa 513 juta 130 juta pada kredit. Selanjutnya pembayaran akhir tahun 31 Desember, bunga 8% dikali 513 juta 130.000 sama dengan 41 juta 50.400 rupiah. Kemudian pokok 120 juta dikurangi bunga sehingga 78 juta 949.600. Untuk jurnalnya beban bunga 41 juta 50.400 rupiah pada debit, liabilitas sewa sebesar 78 juta 949.600 pada debit, kemudian kas 120 juta pada kredit. Wah, jadi ada unsur penyusutan juga ya di sini. Ya, betul, karena dalam capital lease dianggap memiliki aset tersebut, jadi harus disusutkan juga. Agak rumit ya. Aku mau tanya nih, sekali lagi mungkin ya, ada hal-hal khusus nggak ya dalam leasing ini sendiri? Ada beberapa hal khusus dalam leasing, yaitu biaya eksekutori adalah biaya tambahan seperti pajak, asuransi, dan lain-lain. Biaya eksekutori yang termasuk dalam pembayaran tetap yang dilakukan oleh penyewa harus dimasukkan ke dalam pembayaran sewa untuk tujuan pengukuran liabilitas sewa. Selanjutnya ada intensif sewa, dari lessor ke lease seperti diskon atau cashback akan mengurangi nilai aset hak guna, dan ada juga biaya langsung awal, yaitu biaya yang hanya terjadi kalau kontrak leasing terjadi. Ini juga menambah nilai aset Alia. Jadi semuanya itu mempengaruhi nilai yang dicatat di awal ya? Iya, ini kenapa akuntansi leasing butuh perhitungan dan pertimbangan yang detail, karena tiap elemen bisa berpengaruh ke pengakuan awal dan ke laporan keuangan secara keseluruhan. Oke, beneran lengkap banget ya teman-teman tadi pembahasan kita hari ini, dari mulai definisi, jenis leasing, jurnal-jurnalnya, kemudian sampai contoh soal. Terima kasih banget ya Lia sudah berbagi ilmu tentang akuntansi leasing ini. Oke, sama-sama Alia, senang banget bisa berbagi dan semoga teman-teman semua makin paham nih tentang akuntansi leasing. Oke teman-teman, itu dia episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.